Halo sahabat Lumbung Pustaka, berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi tes wawasan kebangsaan dengan subtema yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ini adalah semboyan negara kita, jadi sangat penting sekali bagi kita untuk menyaksikannya bersama-sama. Meskipun nanti dalam pembahasan soalnya akan ada soal tentang pemerintah daerah dan juga soal-soal lainnya yang saya melihatnya adalah soal-soal yang cukup penting untuk menjadi dasar berpikir kita. Di tahun 2019, tahun kemarin, ini pemerintah daerah itu juga keluar dalam ujian ya. Jadi akan kita bahas satu persatu, nanti kita buat 5 video, setiap video 10 soal. Oke, sebelum kita melanjutkan membahas soal, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Hari ini Lumbung Pustaka subscribernya sudah 170, ya lumayan, karena ini channel pendidikan atau edukasi, jadi saya bisa memahami untuk menaikkan subscribernya cukup membutuhkan waktu gitu ya. Oke, tidak masalah. Dan juga bagi teman-teman yang nanti dalam pembahasan menemukan kejanggalan, sepertinya jawabannya kurang pas, nah itu silahkan tinggalkan di komentar, oke ya. Dan juga mungkin jika ada yang mau dislike, boleh jika tega. Tapi saya yakin subscriber dari Lumbung Pustaka adalah orang-orang yang baik, jadi tidak mungkin tega untuk mendislike video ini, oke ya. Silakan lewat komentar saja jika ada masukan. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Sutasoma, yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, atau E. Empu Supo. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu Empu Tantular. Yang membuat kitab Sutasoma itu adalah Empu Tantular pada masa kejayaan Majapahit. Majapahit pada abad ke-14. Nah, disinilah ditemukan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika? Jika mengacu pada kitab Sutasoma, bahwa ketika kerajaan Majapahit Jaya, di sana ada dua agama yang paling besar, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, disinilah mereka mengkotak-kotakan, oh itu agama Hindu, ini agama Buddha, padahal bagi Empu Tantular mereka itu hanya beda agama, secara kemanusiaan mereka sama. Nah, itulah baru muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika dan dijadikan sebagai semboyan negara kita. Nah, seperti itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa di kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular ini juga ada kata yang penting, yaitu kata apa? Pancasila. Pancasila itu berasal dari kitab Sutasoma dan juga satu lagi kitab Negara Kertagama. Nah, itu karangannya dari Empu Prapanca. Di sini ya, Negara Kertagama. Sorry kok sih. Negara Kertagama. Kertagama. Lalu teman-teman juga penting untuk mengetahui ini, bahwa di zaman Majapahit itu ada seorang patih yang sangat hebat. Siapa namanya? Betul sekali, yaitu Gajah Mada. Dia mengatakan atau bersumpah, memiliki nama sumpah, yaitu Sumpah Palapa. Nah, yang intinya Sumpah Palapa itu dia akan berpuasa sampai Nusantara menjadi satu di bawah naungan Majapahit. Nah, Sumpah Palapa ini juga yang menjadi sumber terjadinya Nusantara. Oke, itu 3 hal penting yang perlu teman-teman ketahui, yaitu Sutasoma, di dalamnya ada kata Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila juga ada di kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Dan yang terakhir adalah tentang Sumpah Palapa Patih Gajah Mada tentang menyatukan Nusantara. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2,
Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas perbantuan, E. Asas pemusatan. Yang mana jawabannya teman-teman? Betul sekali jawabannya, yaitu yang B. Desentralisasi. Inti desentralisasi ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu memberikan wewenang secara penuh kepada daerah agar daerah berkembang sesuai dengan ciri khasnya, ya, sesuai dengan cirinya. Oke, seperti ini ciri khas. Nah, seperti ini. Bedanya apa dengan sentralisasi? Desentralisasi ini intinya adalah terpusat. Pusatnya di mana? Di ibu kota. Ketika sentralisasi ini digunakan, maka banyak sekali kelemahannya. Pertama adalah kebijakan tidak tepat. Kebijakan tidak tepat. Misal, ketika pusat membuat sebuah aturan, mungkin itu bagus untuk provinsi A, tapi di provinsi B belum tentu tepat. Karena tidak ada pemerintah daerah, maka yang membuat aturan adalah pusat, dan pusat tidak bisa menjangkau semua wilayah Indonesia dengan aturan yang sama. Lalu, kelemahan kedua itu adalah lambat. Bayangkan ketika semua masalah itu harus diselesaikan di ibu kota, sehingga masalah-masalah itu waktunya lama. Dan juga yang terakhir adalah beban kerja pusat berat. Beban pusat itu berat. Bayangkan kalau pusat ibu kota itu menjadi tumpuan semua masalah di Indonesia, maka sangat berat sekali untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya. Sedangkan yang C ini juga penting teman-teman bedakan ya. Kalau dekonsentrasi ini juga sama, pelimpahan wewenang kepada daerah, tetapi ciri khasnya dia hanya sebagian saja. Sebagian, misal contohnya adalah BKN. BKN memberikan instruksi kepada BKD untuk melaksanakan ujian SKD misal. Hanya sampai di sini BKD ini tugasnya. Ketika ini sudah selesai, maka dia akan pulang ke BKN. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai. Nah, BKD ini fungsinya seperti itu. Dia hanya sebagai asas dekonsentrasi. Seperti itu ya teman-teman konsepnya. Kalau asas perbantuan ini intinya ya pemerintah daerah membantu pusat, seperti itu. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk A. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintah pusat sehingga lebih mudah pengaturannya. B. Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani. Yang C. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. D. Penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah. E. Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Kita mengacu dari tadi, prinsip dari desentralisasi itu adalah pelimpahan wewenang. Kenapa kok dilimpahkan? Ya agar masalah itu dapat cepat selesai, pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama, ada pembangunan yang sesuai dengan wilayahnya dan macam-macamnya gitu ya. Pembangunan sesuai dengan wilayah, ada juga tentang efisiensi anggaran, dan juga beban kerja. Banyak sekali manfaatnya dari desentralisasi ini. Beban kerja. Kalau yang A, menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah mengaturnya. Ini jelas salah ya. Satu komando itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan daerah atau desentralisasi.
Yang B, pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi saja, berarti mereka sangat pasif ya. Ini juga salah jelas. Yang C, mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Ini yang tepat. Yang D, menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah. Ini jelas salah ya. Seharusnya yang menjadi utamanya adalah pihak daerah. Yang E, mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ini pengertian dari sentralisasi. Semua terpusat, sentralisasi. Berarti jawabannya fix yang B, yang C. Nah, begini. Soal nomor 4, meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan apa? Oke, kita cek dulu ya. A, peraturan daerah, B, ketetapan MPR, C, peraturan presiden, D, perpu, atau E, peraturan pemerintah. Oke. Hierarkis atau aturannya seperti apa sih? Hierarkis aturannya seperti apa di Indonesia itu? Kita ulang lagi ya biar teman-teman juga semakin hafal. Yang paling tinggi itu adalah ada UUD 1945. Lalu yang kedua, nomor 1, yang kedua adalah TAP MPR. Ini yang kedua. Yang ketiga itu ada undang-undang atau perpu. Perpu itu peraturan presiden pengganti undang-undang. Oke. Yang keempat itu ada peraturan pemerintah, permen. Oke. Yang kelima itu baru ada peraturan presiden atau perpres. Yang keenam itu baru ada peraturan provinsi. Peraturan provinsi ini sudah masuk ke daerah ya, provinsi. Dan yang ketujuh itu baru peraturan kota atau kabupaten. Kota atau kabupaten. Nah, kira-kira yang mana yang menetapkan tadi menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan apa? Ayo. Jawabannya adalah yang peraturan pemerintah di sini ya. Jadi, itu lebih tinggi dari peraturan presiden. Dan juga teman-teman juga harus tahu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu apa saja yang tidak bisa dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah 1, pertahanan. Itu tanggung jawab pemerintah pusat, pertahanan. Kedua yaitu keamanan. Yang ketiga adalah agama. Yang keempat itu adalah kebijakan moneter. Semoga tidak terjadi ya. Moneter dan juga fiskal. Oke. Yang kelima itu adalah politik luar negeri. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah justisi. Nah, ini 6 hal yang sampai kapanpun tidak bisa dilimpahkan kepada daerah dan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Oke, kita lanjut. Jawabannya tadi belum saling kali ya. Yang E ya, peraturan pemerintah. Oke. Soal nomor 5. Sebelum masuk ke soal nomor 5, tadi saya sedikit lupa dalam prolog atau pembukaan bahwa nanti video ini akan saya pecah menjadi setiap soal. Jadi satu soal akan berbentuk satu video. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman nanti jika ingin mereview lagi itu cukup memilih soal-soal yang belum dipahami atau soal-soal yang dilupa. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan efisien dan efektif. Tidak perlu menonton dari awal, apalagi harus men-skip-skip. Itu kan membutuhkan waktu. Nah, teman-teman tinggal memilih saja video mana yang soalnya belum dipahami agar waktu teman-teman itu tidak terbuang sia-sia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi waktu itu sangat berharga ketika nanti jadwal sudah keluar. Oke,
Kita lanjut ke soal nomor 5. Penyelenggara pemerintah di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu A. Kepentingan umum, B. Akuntabilitas, C. Keterbukaan, D. Proporsional, atau E. Profesional. Ini yang ditekankan adalah tentang keseimbangan ya, keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Oke, kewajiban. Jadi tidak boleh berat sebelah, masa pekerjaannya sangat banyak sekali tapi haknya dikit sekali, tidak ada tunjangannya, tidak ada uang transportnya, tidak ada uang makannya. Nah, itu tidak boleh. Begitupun sebaliknya, begitu banyak tunjangannya tapi tidak ada pekerjaannya, ini juga tidak baik. Oke, kita cek. Yang A, kepentingan umum. Kepentingan umum itu artinya adalah mementingkan halayak. Halayak itu ya umum. Nah, seperti ini. Kalau akuntabilitas itu artinya dapat pertanggungjawabkan, seperti itu ya, pertanggungjawabkan. Keterbukaan berarti ya terbuka ya, intinya tidak ada yang ditutup-tutupi untuk yang bukan informasi rahasia, terbuka untuk umum. Misal tentang RAB, rencana anggaran biaya, itu kan sebenarnya terbuka, semua orang bisa melihatnya. Proporsional ini artinya adalah seimbang. Oke, kalau profesional itu artinya adalah sesuai kemampuan dan aturan, sesuai kemampuan dan aturan. Sehingga jawaban yang tepat adalah keseimbangan itu adalah yang mana? Jelas ya, yang D, yaitu proporsional antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada kerugian untuk pegawai maupun untuk pemerintah. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945, B. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, D. Pasal 28 UUD 1945, yang E. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Nah, ini dari pasalnya sudah berbeda semua, sehingga teman-teman yang hafal depannya sudah tahu jawabannya ya, yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, di pasal 29 ayat 2 ini disampaikan bahwa setiap warga negara itu dijamin kemerdekaannya. Kemerdekaan dalam apa? Dalam memilih agama. Oke, memilih agama. Tetapi ingat, agama yang dipilih itu agama yang legal, agama yang diakui oleh pemerintah. Jangan memilih agama yang tidak diakui, semisal menyembah kerang ajaib. Nah, itu kan tidak ada, itu berarti tidak boleh. Dan juga di situ diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah di mana saja dan kapan saja. Itu. Kalau yang A ini pasal 31 ini tentang mudah ya, teman-teman pasti juga hafal, yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan ini intinya adalah kalau ayat 3 itu pemerintah mengusahakan agar memberikan pendidikan selama 9 tahun. Oke, itu ya. Kalau 30 ayat 1 ini tentang pertahanan ya. Ini juga hafal saya kira karena ini sering keluar. Kalau yang D ini juga penting sekali, pasal 28 ini tentang HAM ya. Hak asasi manusia dari 28A sampai 28C. Yang E, pasal 26 ayat 1 ini berkaitan dengan warga negara dan penduduk. Oke ya. Warga negara dan penduduk. Oke.
Sekali lagi jawabannya adalah yang C, pasal 29 yang berkaitan dengan agama. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7, negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. kemakmuran, B. persamaan, C. otonomi, D. kesukuan, E. persatuan. Ini jawabannya mudah, kita cukup mengacu pada ini ya, NKRI. Kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti jawabannya yang E, persatuan. Kalau yang A, kemakmuran, ini intinya adalah mengutamakan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Persamaan ini mirip dengan liberalisme, jadi dibebaskan gitu ya, liberalisme. Otonomi ya tadi pelimpahan apa? Wewenang, pelimpahan wewenang. Oke, kesukuan ini intinya adalah negara yang hanya ada satu suku. Ada nggak? Ada. Biasanya adalah negara-negara kecil. Nah, seperti itu biasanya hanya terdiri dari satu suku. Oke, jawaban kita adalah yang E, yaitu persatuan. Lanjut. Soal nomor 8. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya, baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat A. memaksa, B. monopoli, C. mencakup semua, D. mengayomi, E. mengikat. Teman-teman harus tahu dulu yang dimaksud memaksa itu memaksa apa gitu ya. Memaksa di sini adalah memaksa warga negara untuk patuh pada aturan. Kenapa harus patuh pada aturan? Karena aturan itu dibuat untuk siapa? Kebaikan bersama. Oke, misal contoh pemaksaan apa yang paling sering terjadi pada kita. Misal negara memaksa harus memakai helm saat berkendara. Kalau tidak nanti akan ditilang. Itu paksaan. Apakah itu tujuannya untuk negara mencari uang? Tentu saja tidak jawabannya. Jawabannya adalah untuk menjaga keselamatan pengendara maupun sekelilingnya. Misal seperti itu. Oke, berarti jawaban di sini adalah yang A, yaitu memaksa. Kalau monopoli itu artinya adalah menguasai. Menguasai dari intinya ini menguasai dari awal sampai akhir, dari membuat, distribusi sampai dengan menjual, itu juga dikuasai. Contohnya apa yang seperti ini? Misal kita mengambil contoh yaitu PLN. PLN ini adalah bentuk monopoli dari pemerintah. Yang punya pabriknya pemerintah, yang memproduksi listriknya pemerintah, yang mengirimkan listriknya pemerintah, yang menjualnya pemerintah, dan tidak ada perusahaan saingan. Inilah bentuk monopoli. Kenapa ini dibolehkan? Karena di undang-undang disampaikan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat itu dimiliki oleh negara. Oke ya, itu dimiliki oleh negara. Oke, dan negara ini mencerminkan rakyat karena penguasa tertinggi itu adalah rakyat, sehingga semua sumber daya alam kita itu yang memiliki negara, dan negara adalah rakyat, yang memiliki adalah rakyat. Seperti itu. Yang C, mencakup semua ya, berarti ya sejahtera ya, atau intinya samalah, sama dalam hal kesejahteraan, tidak dibeda-bedakan kesejahteraan. Oke. Yang D, mengayomi. Mengayomi ini berkaitan dengan keamanan ya, keamanan. Biasanya ada Pak Polisi gitu ya. Yang E, mengikat ya, ini mengikat selama kita menjadi WNI itu diikat dengan aturan negara. Ya normal-normal saja ya. Oke, berarti jawabannya yang A, yaitu memaksa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi,
yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah yang berdaulat, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya rakyat yang akan dipimpin, D. Ada kedaulatan, E. Pengakuan dari negara lain. Konstitutif itu artinya adalah secara konstitutif itu secara hukum. Kalau deklaratif, nah ini yang penting, deklaratif ini intinya adalah tentang pengakuan. Bayangkan ketika sebuah negara memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan dan merdeka, tetapi tidak ada satupun negara yang mengakuinya, maka dia akan tidak ada pengakuan, sehingga tidak ada hubungan dengan negara lain dan tidak ada yang menganggapnya sebuah negara. Oke, berarti di sini yang deklaratif itu yang dimaksud adalah yang E, pengakuan dari negara lain. Ini atau biasa kita menyebutnya adalah de jure ya, de jure. Kalau yang B, A, B, C, D ini de facto atau de facta, de facto ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh A. Fusi, B. Perjuangan, C. Okupasi, D. Penyerahan, atau E. Pendudukan. Nah, yang mana? Jawabannya adalah yang B, perjuangan. Terbentuknya negara perjuangan atau penyebabnya adalah perjuangan itu adalah sebuah negara itu dijajah pada awalnya. Dijajah, lalu rakyat itu melawan penjajahnya dalam bentuk fisik maupun secara perundingan dan akhirnya merdeka. Inilah yang dimaksud dengan penyebab negara secara perjuangan. Kalau yang A, fusi ini artinya adalah penggabungan, negara itu digabung ya. Penggabungan ada nggak? Ada ya, biasanya negara-negara kecil seperti itu bisa bergabung. Kalau yang C, okupasi ini artinya adalah pendudukan. Pendudukan ini seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah awalnya ada tanah kosong, misal tanah kosong, tanah tidak bertuan, lalu ada sekelompok manusia, kelompok manusia, semakin lama semakin banyak manusia ini dan akhirnya menjadi sebuah negara. Ya, ini ada juga. Lalu yang D, penyerahan ya tahulah, diserahkan oleh misal ya, penyerahan ini misalnya negara A menjajah negara B, misal negara B, lalu negara A memberikan negara B ke negara C. Nah, seperti itulah namanya negara berdasarkan penyerahan. Kalau pendudukan ini ya sama dengan yang C ya, sama saja. Berarti jawabannya yang B, yaitu perjuangan.